Jadi seminggu terakhir ini gue nyobain pakai laptop terbaru dari Huawei yang baru aja dirilis, yaitu Huawei MateBook 14 2024 sebagai laptop kerja utama. Dan gue cukup amazed ya dengan bagaimana laptop ini bisa memberikan nyaris semua fitur dan pengalaman flagship kayak di Huawei MateBook X Pro, tetapi dengan harga yang lebih hemat. Dari sekian banyak layar laptop Windows yang pernah gue coba, ini salah satu yang experience-nya paling enak ya. Layarnya OLED dengan resolusi 2.8K yang terlihat sangat tajam di ukuran 14,2 inch. Pergerakannya smooth dengan 120Hz refresh rate, dan ini adaptif ya, refresh rate-nya bisa berubah dari 48Hz ke 120Hz. Jadi kalau layar lagi nampilin gambar yang cenderung statis, refresh rate-nya bakal turun otomatis untuk lebih menghemat baterai. Nah, akurasi warna dari layarnya sangat baik ya. Dia punya white color game mode 100% sRGB, 100% DCI-P3, dan 90% Adobe RGB. Buat gue yang sering berkutat dengan aktivitas edit video, akurasi warna ini sangat membantu. Dan yang mungkin nggak banyak dimiliki oleh beberapa laptop layar OLED lain ya, adalah dukungan stylus di layar ini. Jadi layarnya ini udah kayak tablet teman-teman, udah touchscreen ya dengan 10 point touch control dan support Huawei M Pencil generasi ketiga. Ya mungkin bisa useful ya buat teman-teman graphic designer atau ilustrator. Dan pengalaman dipakai outdoor, tampilannya masih bisa jelas dengan brightness maksimal di 450 nits, meskipun untuk finishing layar itu lebih ke clear glossy ya, yang secara tampilan sih memang lebih jernih teman-teman dan lebih tajam. Tetapi kalau kerja outdoor kita perlu cari spot-spot yang gak reflektif. Layar ini cukup nyaman meskipun dipakai dalam durasi yang lama. Gua pakai buat ngetik konsep, ngedit video yang kadang karena terlalu fokus ya, itu nggak kerasa bisa 8 jam lebih. Mata nggak terlalu lelah, terus blue light-nya ini juga cukup rendah ya, dan secara specs layarnya juga punya sertifikasi TUV Rainland Eye Comfort juga. Terus yang gue suka lagi adalah rasio layarnya teman-teman, yang menggunakan rasio 3:2. Ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio layar laptop yang wide ya, 16:9 misalnya. Dan enaknya sih kalau buat ngetik dokumen itu bisa tampil lebih panjang, buat Excel kayak gitu, row-nya juga bisa tampil lebih banyak ya, dan buat editing video yang sering banget gua pakai di sini itu juga lebih enak karena tumpukan layer itu bisa ditampilkan lebih banyak tanpa perlu sering-sering scroll. Dan overall dari sisi kualitas layar, ini semua hal yang dibutuhkan ya oleh pekerja kreatif sampai profesional. Tapi meskipun layarnya cukup besar ya, 14,2 inch, desain dari Huawei MateBook 14 2024 ini masih sangat compact. Beratnya 1,31 kg dengan ketebalan 14,5 mm dan dimensi yang nggak lebih besar ya dari banyak laptop 14 inch lainnya. Ini berkat bezel layarnya teman-teman yang juga sangat tipis ya di keempat sisinya. Teman-teman bisa lihat bezel kiri kanannya ini tipis banget. Begitu juga bezel atas dan bawah, meskipun nggak setipis kiri kanannya, tetapi masih lebih tipis lah ya dari banyak laptop lain di kelas yang sama. Terlihat dari screen to body ratio yang cukup tinggi mencapai 91%, padahal kalau teman-teman perhatikan webcam dan dual mic-nya itu ada di atas sini, dan bezelnya masih bisa ditekan sampai setipis ini. Nah, untuk material dari bagian dalam ya sampai ke belakang layar dan ke bodi bawahnya ini semuanya metal, yang selain ngasih kesan mewah juga bikin build quality dari laptop ini sangat solid. Untuk warnanya sendiri punya tone warna hijau ya, yang bisa dibilang jarang sih ya dipilih sebagai warna utama dari sebuah laptop. Biasanya kalau laptop tuh plain gray atau juga silver, jadi ini warna yang cukup fresh ya untuk sebuah laptop. Untuk desain keyboardnya dibuat frameless, dia langsung nyambung flat gitu ya ke bodinya. Oh ya, mungkin ini jarang ada yang memperhatikan sebenarnya karena memang nggak kelihatan sih ya. Tetapi Huawei terlihat memperhatikan detail sampai ke bagian bawah dari laptopnya ini. Terlihat dari lubang ventilasi yang biasanya ya sekedar lubang-lubang fungsional biasa aja ya. Tetapi di Huawei MateBook 14 2024 ini malah dikasih desain yang terlihat cukup cantik sebenarnya, sama dengan desain dari lubang speaker di kiri kanannya ini. Dan ini juga dibuat rapi ya, lurus gitu paddingnya dengan rubber pad dan juga lubang engsel yang ada di sini, sebuah detail desain yang cukup manis. Tetapi layar dan desain aja tentu nggak cukup teman-teman. Performa juga jadi hal yang sangat penting, apalagi buat kita yang kerjaannya butuh resource yang cukup besar ya, kayak edit video atau yang lainnya. Dan meskipun ini laptop yang sangat tipis ya secara dimensi, ternyata secara specs udah dilengkapi dengan Intel Core Ultra 7 prosesor 155H. Ini varian high performance-nya ya dengan 16 core CPU, udah dilengkapi NPU, dan di laptop ini TDP-nya bisa sampai 40 watt. GPU-nya pakai Intel Arc Graphics yang dikombinasikan dengan 16 GB RAM dan 1 TB SSD. Nah, ini gua tes performanya untuk aktivitas gua sehari-hari ya. Buat browsing buka banyak tab saat research konten, itu performanya sangat responsif.
Buat edit video pakai DaVinci Resolve, scrubbing timeline dengan banyak layer juga terasa responsif. Timeline previewnya bisa berjalan mulus ya di full resolution, begitu juga saat rendering prosesnya terbilang cepat. Biasanya kalau gue cari laptop untuk edit video itu lebih tertarik dengan yang punya discrete GPU Nvidia laptop ya, tetapi ternyata setelah nyobain pakai ini, GPU Intel Arc ini kenceng juga buat edit video dan tugas-tugas berat yang GPU intensif. Dan performa ini bisa kita maksimalkan lagi dengan mengaktifkan performance mode ya, menggunakan shortcut Fn plus P. Terus by default ini ada super turbo mode juga yang ngasih direct access ke system resource untuk aplikasi yang sedang aktif kita pakai. Di sini performanya lebih kencang ya untuk tugas-tugas berat memang seperti edit dan juga render video, tetapi dengan fan yang juga jadi lebih sering aktif teman-teman untuk cooling. Dan yang gua notice sepanjang pemakaian coolingnya sangat baik ya, hembusan angin panasnya tuh terasa kencang banget dibuang keluar terutama dari belakang sini, dan sepanjang gua pakai juga dari aktivitas ringan sampai yang berat itu belum pernah ngalamin overheat sama sekali. Nah, sebagai perbandingan berikut gua tampilin hasil skor benchmark PC Mark 10 ya saat performance mode aktif versus saat balance mode aktif dalam kondisi terhubung ke power adapter versus saat menggunakan baterai. Nah, ini terlihat dari skor benchmarknya dengan kondisi yang hanya mengandalkan baterai, performance mode ini memberikan peningkatan performa yang sangat signifikan ya, sampai sekitar 32,6% lebih tinggi dibandingkan saat performance mode non aktif. Meskipun tentu konsumsi daya ini bakal lebih tinggi ya kalau performance mode kita set aktif di mode baterai ini. Sedangkan peningkatan performa dalam kondisi laptop terhubung ke power adapter itu memang lebih tipis ya. Jadi naik sekitar 2,2% dibandingkan saat performance mode dalam posisi non aktif. Dan dari hasil benchmark ini kita juga bisa lihat ya kalau performa terbaik dari laptop ini itu bisa kita dapetin saat laptop terhubung ke power adapter dengan performance mode aktif. Nah, meskipun gue ngelihat laptop ini peruntukannya lebih sebagai laptop untuk kerja ya, baik itu kerja kreatif atau juga kerja profesional, tetapi bukan berarti nggak bisa diajak gaming. Buat main Counter Strike 2 dengan performance mode aktif ya dan terhubung ke power adapter, waktu gua push main di setting grafis high, laptop ini mendapatkan frame rate 24 sampai 26 FPS. Jadi kurang begitu lancar, tetapi waktu kita turunkan sedikit ya ke setting medium, baru deh di setting ini gameplaynya terasa mulus teman-teman, bisa dapat 40 sampai 42 FPS dengan pergerakan yang juga terlihat smooth. Jadi meskipun ini laptop produktif, buat casual gaming juga masih oke teman-teman. Untuk kapasitas baterai di laptop ini terbilang tinggi ya, 70 watt hour. Keaweten baterainya tentu tergantung dari seberapa berat pekerjaan yang kita lakukan di laptop ini dan software apa aja yang kita jalankan. Dari hasil tes untuk memainkan video Full HD non-stop, baterainya bisa tahan sampai 11 jam. Tetapi untuk aktivitas harian yang cukup berat ya, kayak edit video dan yang lainnya yang biasa gue lakukan di laptop ini, itu bisa sampai 5 sampai 6 jam, tergantung juga dari seberapa kompleks video yang kita edit. Mode power saving mode ini bakal otomatis aktif saat baterai udah di bawah kapasitas 30% ya. Dan untuk charging dia support beberapa teknologi fast charging kayak power delivery, UFCS, dan tentu aja Huawei Supercharge juga. Dan di dalam box pembelian ini kita udah langsung dapat kepala charger dengan output 65 watt Huawei Supercharge pakai port USB Type-C. Nah, satu fitur yang menarik ya di laptop ini ada reverse fast charging dengan output maksimal sampai 40 watt yang bisa kita pakai buat ngecas smartphone, tablet ataupun perangkat lain meskipun laptop sedang dalam kondisi mati teman-teman. Jadi laptop ini bisa berfungsi kayak power bank gitu ya, yang bisa kita pakai kapanpun kita butuh. Nah, satu lagi yang gue notice ya waktu dipakai buat kerja di luar, terutama kalau ke bagian spot di tempat yang sinyal wifi-nya lemah, laptop ini masih bisa menangkap sinyal dengan koneksi yang lebih stabil dibandingkan beberapa device lain di spot yang sama. Teman-teman bisa lihat ya perbandingan tangkapan sinyal wifi di spot yang sama. Sinyal wifi yang di laptop gua dapat 2 bar, di Huawei MateBook 14 ini dapat 3 bar. Terus yang di laptop gua 3 bar, di sini malah dapat full penuh 4 bar. Efeknya ya waktu di speed test hasilnya juga berbeda. Teman-teman bisa cek hasil speed testnya ya di beberapa server test. Huawei MateBook 14 memberikan kecepatan internet yang lebih tinggi terutama di kecepatan uploadnya. Kemungkinan ini karena struktur baru ya di Huawei Metaline antena yang bikin tangkapan sinyalnya lebih baik, dan antena ini juga udah support Wi-Fi 6. Nah, Huawei MateBook 14 2024 ini hadir dengan pre-install Windows 11 Home teman-teman, dan udah include juga dengan Microsoft Office Home and Student 2021. Jadi kita nggak perlu beli lisensi Microsoft Office lagi ya, dan di laptop ini ada beberapa fitur eksklusif Huawei yang ditanamkan. Misalnya ada Huawei Control Panel yang bisa kita pakai ya untuk mengakses banyak sekali fitur. Misalnya ada Huawei Super Device yang mengintegrasikan laptop ini dengan perangkat Huawei lain ya, kayak
Huawei smartphone atau juga tablet, jadi bisa saling connect baik itu notifikasinya, filenya, clipboard sampai mirroring dan yang lainnya. Terus ada AI kamera juga ya di sini yang bisa kita pakai untuk mengganti background, ngasih efek beauty, membuat mata nih seolah-olah terus ngelihat ke kamera juga bisa, sampai bisa follow cam juga. Dan karena efeknya dilakukan langsung di kamera ya, maka tampilan kamera yang sudah kita tambahkan efek-efek AI ini bisa dipakai di semua aplikasi teman-teman. Terus ada juga AI noise cancellation yang bisa mengurangi ambience noise ya atau kebisingan di luar dan memfokuskan mic-nya ke suara kita biar lebih jelas. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman webcam ya dari Huawei MateBook 14 2024. Dan seperti yang teman-teman lihat, situasi atau ruangan aslinya kayak gini ya, cukup berantakan. Di belakang tuh ada kamera, ada lighting, berantakan lah pokoknya. Tapi karena dia ada fitur AI kamera, itu kita bisa ganti ya backgroundnya dengan background pilihan yang udah disediakan di sini atau background yang bisa kita pilih sendiri. Dan karena dia udah tertanam langsung ke dalam sistem ya, maka kita bisa manfaatkan fitur AI kamera ini untuk di aplikasi-aplikasi apapun yang menggunakan kamera. Jadi ini gue rekam pakai Windows kamera recorder biasa ya. Hasilnya bisa seperti ini teman-teman. Cukup bikin rapi lah ya kalau kita lagi meeting dan lain-lain dan males beres-beres di rumah karena belakang aslinya seperti ini. Dan selain kita bisa ganti backgroundnya, kita juga ada fitur beauty ya di sini. Nah ini teman-teman lihat fitur beauty-nya bisa buat kayak mulusin wajah ya. Terus juga bisa bikin lebih putih dan lain-lain teman-teman. Kayak di smartphone lah ya. Terus ada juga fitur eye contact. Eye contact ini kalau kita aktifkan fitur beauty-nya non-aktif memang, tetapi mata kita akan terus langsung seolah-olah ya itu melihat ke dalam kamera. Padahal aslinya ini gue ngelihat ke layar laptop teman-teman, tapi seolah-olah mata terus memandang kamera ya. Terus kalau kita lihat di sini juga ada fitur auto centering. Nah, auto centering ini kalau kita aktifkan memang mematikan background AI-nya juga ya, tetapi dia bakal langsung auto framing atau dia kayak follow cam gitu teman-teman. Jadi kalau kita gerak, dia akan ngikut ya kemanapun kita pergi, otomatis membuat kita tuh berada di tengah-tengah dari framenya ini. Kita coba ke belakang ya. Nah ini misalkan gue lagi ngobrol kayak gini, terus kita mojok. Nah ini dia kameranya ngikutin terus seolah-olah kayak ada kameramennya ya. Padahal ini fitur follow cam dari AI kamera di laptop ini teman-teman. Dan untuk audionya ini gue rekam juga pakai dual mic ya yang ada di Huawei MateBook 14 2024 ini. Dan ini gue rekam di ruangan dengan AC yang fan-nya gue maksimalin di fan paling kenceng ya, dan aslinya kedengeran ada suara fan-nya, tetapi mungkin teman-teman nggak ngedengerin suaranya di hasil rekaman ini karena memang untuk mic-nya juga udah dilengkapi AI noise cancelling, sehingga noise dari fan atau dari AC itu bisa diminimalisir teman-teman. Terus di sini ada AI search juga yang hasil pencariannya relatif lebih cepat ya dari hasil pencarian bawaan Windows. Terus enaknya di sini kita bisa lihat hasil pencariannya berdasarkan kategori ya, misalnya dokumen, apps, folder dan sebagainya, dan previewnya ini juga langsung ditampilkan side by side tanpa harus kita buka filenya, dan ini bikin mencari file itu terasa lebih cepat dan praktis ya di laptop ini. Nah, untuk manajemen laptop ditanamkan Huawei PC Manager. Di sini kita bisa melakukan beberapa optimasi seperti menyalakan Super Turbo Mode, terus mengatur charging limit ya biar baterai lebih awet dalam jangka panjang. Terus bisa update driver juga dan cek troubleshooting juga bisa. Kalau untuk keyboard, feedbacknya terasa taktil ya dengan key travel yang cukup dalam. Akurasi ngetiknya sangat baik dengan tingkat noise yang moderate. Palm rest-nya ini luas, memberikan posisi ngetik yang cukup nyaman teman-teman dengan trackpad yang juga luas, dan keyboard ini punya backlight ya dengan 2 tingkat kecerahan. Ada beberapa custom shortcut juga di sini, kayak terlihat ada tombol voice to text dan ada juga tombol khusus ya untuk mengakses Huawei PC Manager. Untuk tombol power ini langsung menyatu dengan fingerprint sensor, dan di sini dia otomatis scan ya saat kita nyalakan laptop, jadi nggak perlu scan ulang di halaman login Windows. Sekali tombol ditekan untuk nyalain, dia langsung masuk ke dalam Windows. Nah, untuk speaker ada dual stereo speaker teman-teman yang lubangnya ada di kiri kanan bawah ya. Untuk ukuran speaker laptop, suaranya sih cukup kencang dan teman-teman bisa dengerin sampel serta kualitas suaranya langsung di sini. And a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Be the first to try to burn me down. You're blue, you do. You love me on my worst, till the coffins in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never
Nah, meskipun dikonsep sebagai laptop compact, keberadaan port di laptop ini masih terbilang lengkap, teman-teman. Ada satu port USB Type-C yang support untuk charging, data sekaligus DisplayPort ya. Dan kalau teman-teman punya monitor yang support USB Type-C dengan pass-through charging, bisa dikonekin via USB Type-C ini. Selain sebagai output dari displaynya, dia juga bakal langsung otomatis ngecas. Terus ada port HDMI ya sebagai alternatif dari DisplayPort. Ada dua USB 3.2 Gen 1, satunya di kanan dan satunya di kiri. Terus ada audio jack 3,5 mm juga. Nah, untuk konektivitas wireless dia udah support Wi-Fi 6, dual band dan Bluetooth 5.1. Nah, kesimpulannya Huawei MateBook 14 2024 ini menjadi laptop yang bisa memberikan rasa fleksibel ya, khususnya dari sisi kualitas layar, desain dan material dengan performa yang lebih dari cukup untuk aktivitas kerja kreatif dan profesional di harga yang masih lebih hemat daripada laptop flagshipnya. Tentu kalau yang teman-teman cari adalah seri tertinggi ya, yang benar-benar top of the line, Huawei punya Huawei MateBook X Pro 2024 yang jauh lebih ringan lagi ya, dengan berat cuma 980-an gram aja, menjadi salah satu laptop Intel Core Ultra 9 yang paling ringan ya sepertinya untuk saat ini. Layarnya juga touchscreen OLED dengan resolusi 3.1K yang lebih tinggi dari ini. Speakernya juga lebih superior ya dengan Huawei Sound 6 speaker, bahkan dengan opsi specs Intel Core Ultra 9 sampai 32 GB RAM dan 2 TB storage, dan banyak inovatif gestur juga yang mungkin nggak bisa kita temui ya di laptop lainnya. Tetapi tentu sebagai seri flagship, Huawei MateBook X Pro ini harganya lebih tinggi, dan gua pribadi udah cukup ya dengan Huawei MateBook 14 2024 ini. Rasa flagshipnya dapat di harga yang juga masih lebih friendly. Nah, Huawei MateBook 14 ini tersedia dalam dua varian. Yang gua review ini varian dengan prosesor Intel Ultra 7 155H, harganya 17 sampai 18 jutaan rupiah, dan varian satunya lagi menggunakan prosesor Intel Ultra 5 125H, harganya di 15 sampai 16 jutaan rupiah. Dua-duanya punya kapasitas RAM dan storage yang sama ya, di 16 GB RAM dan 1 TB SSD, dan laptop ini udah bisa di pre-order mulai 25 Juni sampai 12 Juli 2024 dengan bundling Huawei Bluetooth Mouse, Huawei Stylus Backpack, Office Home and Student 2021, Huawei FreeBuds 5, dan juga laptop stand selama masa pre-order. Untuk info lebih lengkap, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, dan itu yang bisa gue share hari ini ya, tentang pengalaman seminggu pakai Huawei MateBook 14 2024 untuk aktivitas harian. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Intino pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.